Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Nur Hayati, peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 13 NDH 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas identifikasi isu dalam upaya mewujudkan smart governance di tempat kerja dengan Widya Iswara Ibu Haja Eni, HR Subari, SHMHC. Pertama, identifikasi isu. Saya sudah menemukan 6 isu yang akan saya angkat. Yang pertama, belum optimalnya lembar pengkajian awal individu pada asuhan keperawatan. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi prokes ketika berkunjung ke puskesmas. Ketiga, kurangnya informasi masyarakat tentang penyakit HIV dan cara memeriksakannya. Yang keempat, belum meratanya kompetensi skill perawat di lingkup kerja puskesmas pemikiran. Yang kelima, belum meratanya kemampuan menggunakan teknologi informasi di lingkup kerja puskesmas pemikiran. Yang keenam, masih adanya keluhan pasien terhadap. Berikut ini adalah tabel identifikasi isu yang sudah saya buat. Di sini ada nomor identifikasi isu, gambaran isu, data dan fakta, kondisi yang diharapkan. Di sini ada yang pertama, untuk kasus yang pertama, data dan fakta yang saya temukan, informasi tentang data riwayat pasien kurang lengkap, terdapat banyak miskomunikasi. Padahal data riwayat pasien ini merupakan nanti akan dimasukkan ke dalam rekam medis pasien, dan rekam medis pasien itu merupakan alat komunikasi antar perawat dan petugas kesehatan yang lainnya. Di sini kondisi yang diharapkannya asuhan keperawatan dilakukan secara optimal. Terus untuk kasus yang kedua, masih banyak pasien yang lupa memakai masker ketika berkunjung ke puskesmas. Ini yang diharapkannya seluruh pasien dan pengunjung mematuhi prokes, terutama untuk memakai masker. Yang ketiga, untuk masalah HIV, di sini adanya penambahan angka pasien yang HIV positif karena masyarakat tidak tahu tentang apa itu HIV, cara penularan dan sebagainya. Sini kondisi yang diharapkannya itu pengetahuan masyarakat bertambah dan mau memeriksakan untuk screening HIV. Terus untuk kasus yang keempat, masih ada perawat yang merasa kaku ketika melakukan tindakan. Sini yang diharapkan skill perawat bertambah lebih mahir. Yang kelima, masih ada karyawan yang belum mahir menggunakan komputer, sedangkan sekarang sudah mulai berbasis komputer ya, seperti e-puskesmas, Sisrut, Fikir dan sebagainya. Analisis isu menggunakan metode APKL didapat 3 isu yang memenuhi syarat, yaitu yang pertama, belum optimalnya lembar pengkajian individu pada asuhan keperawatan. Yang kedua, kurang kesadaran masyarakat untuk memenuhi prokes ketika berkunjung ke puskesmas. Yang ketiga, kurangnya informasi masyarakat tentang penyakit HIV dan cara memeriksakannya. Penetapan kualitas isu menggunakan analisis USG, yaitu adalah analisis yang digunakan untuk memprioritaskan isu yang akan ditindaklanjuti. Penilaian yang digunakan menentukan prioritas, yaitu menggunakan skala Likert dari 0 sampai 5. Di sini dari 3 isu tersebut saya sudah menganalisisnya. Di sini kasus yang pertama jumlahnya skornya 14, kasus yang kedua 12, dan kasus yang ketiga 9. Di mana peringkat yang pertama ini yaitu kasus isu yang tentang belum optimalnya lembar pengkajian individu pada asuhan keperawatan. Sini keterangan nilai bobotnya ya. Berdasarkan analisis isu menggunakan USG, didapatkan isu yang menjadi prioritas untuk segera diatasi adalah masalah tentang belum optimalnya lembar pengkajian individu pada asuhan keperawatan. Isu prioritas tersebut selanjutnya dilakukan pendekatan dengan metode Fishbone diagram untuk mendapatkan penyebab yang perlu diselesaikan. Ini sudah dibikin Fishbone diagramnya ya. Di sini
tabel deskripsi Fishbone. Untuk kasus yang belum optimalnya lembar pengkajian individu pada asuhan keperawatan, penyebab masalahnya yaitu kurangnya komunikasi antar perawat, kurang lengkapnya dalam pencatatan pengkajian individu. Terus alternatif pemecahannya, meningkatkan kembali komunikasi antar pegawai atau khususnya perawat. Terus melengkapi pencatatan dalam pengkajian, melengkapi pemecahan masalahnya yang terpilih yaitu dengan melengkapi pencatatan pengkajian individu pada aset. Metode yang digunakan metodenya yaitu pengkajian ASKEP belum dilakukan secara menyeluruh. ASKEP belum dilakukan secara kontinu. Alternatif yang digunakannya melengkapi lembar asuhan keperawatan yang belum lengkap. Terus materialnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.